Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita patut bersyukur dan merasakan sukacita karena kebaikan Tuhan. Dan marilah kita menyembah Dia lewat ibadah sebagai bentuk penyembahan kita kepadanya. Biarlah ibadah saat ini memberikan kesegaran iman bagi hidup kita. Sambil berdiri, kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa yang kami puji, sembah dan muliakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena dari hari ke hari, dalam suka dan duka, Engkau selalu setia kepada kami. Engkau selalu melihat kekurangan dan kelemahan kami, dan Engkau yang mengampuni semua dosa dan kesalahan kami. Kami bersyukur karena Tuhan memberi kesempatan bersama keluarga di sini untuk menghayati persekutuan dengan Tuhan dan sesama melalui nyanyian, doa, dan firman-Mu. Hadirlah ya Tuhan dan kuduskanlah ibadah kami ini dari awal sampai akhir. Karuniakanlah Roh Kudus-Mu untuk meyakinkan kami atas berkat yang akan kami terima melalui ibadah ini. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bermazmur dari Mazmur pasal 41 ayat 1 sampai 4. Mazmur pasal 41 ayat 1 sampai 4 kita akan membaca secara bergantian. Demikianlah firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Tuhan akan melindungi dia dan memelihara nyawanya, sehingga ia disebut berbahagia di bumi. Engkau tak akan membiarkan dia dipermainkan musuhnya. Tuhan membantu dia di ranjangnya waktu sakit. Di tempat tidurnya kau pulihkannya sama sekali dari sakitnya. Demikian pembacaan Mazmur. Perubahan ajaib terjadi padaku ketika kasih Yesus masuk di hatiku. Api Roh-Nya yang kudus murnikan jiwaku, hingga hidupku yang lama kini jadi baru. Hidupku yang sekarang bukan lagi milikku, tetapi milik Kristus yang mengubah hidupku. Aku ingin selalu tetap di jalannya dan menjadi saksi Kristus kini dan selamanya. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Karena itu diharapkan mempersiapkan Alkitab yang akan dibaca dari 2 Korintus pasalnya yang ke-12 hingga ayat 11 hingga ayatnya yang ke-15. 2 Korintus pasal 12
ayat 11 hingga ayatnya yang ke-15. Biarkan Alkitab Bapak Ibu terbuka, kita memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Roh Kudus, bimbinglah kami di saat kami akan membaca, merenungkan sebagian dari kitab Tuhan. Mampukan kami untuk memahami apa yang kami baca, apa yang kami renungkan, dan kami diajarkan untuk taat setia memberlakukannya di tengah-tengah kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah bangkit berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab, dari kitab 2 Korintus, pasalnya yang ke-12 hingga ayatnya yang ke-15. 2 Korintus pasal 12 ayat 11 hingga ayatnya yang ke-15 berkata buat kita sekalian, "Sungguh aku telah menjadi bodoh, tetapi kamu yang memaksa aku. Sebenarnya aku harus kamu puji, karena meskipun aku tidak berarti sedikit pun, namun di dalam segala hal aku tidak kalah terhadap rasul-rasul yang luar biasa itu. Segala sesuatu yang membuktikan bahwa aku adalah seorang rasul telah dilakukan di tengah-tengah kamu dengan segala kesabaran oleh tanda-tanda, mujizat-mujizat, dan kuasa-kuasa. Sebab dalam hal manakah kamu dikebelakangkan dibandingkan dengan jemaat-jemaat lain, selain daripada dalam hal ini, yaitu bahwa aku sendiri tidak menjadi suatu beban kepada kamu? Maafkanlah ketidakadilanku ini. Sesungguhnya sekarang sudah untuk ketiga kalinya aku siap untuk mengunjungi kamu, dan aku tidak akan merupakan suatu beban bagi kamu, sebab bukan hartamu yang kucari, melainkan kamu sendiri. Karena bukan anak-anak yang harus mengumpulkan harta untuk orang tuanya, melainkan orang tualah untuk anak-anaknya. Karena itu aku suka mengorbankan milikku, bahkan mengorbankan diriku untuk kamu. Jadi jika aku mengasihi kamu, masakan aku semakin kurang dikasihi?" Jemaat Tuhan, demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya di tengah-tengah kehidupannya. Terpujilah Kristus. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita patut bersyukur kepada Kristus yang menganugerahkan kehidupan kepada kita, sehingga kita boleh bersekutu kembali dalam persekutuan ibadah keluarga. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, walaupun kita terpisah, kita boleh berjumpa dalam ruang virtual. Dan percayalah bahwa kuasa Tuhan bekerja dimanapun kita berada. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pembacaan kita pada saat ini mau bicara tentang suatu teguran. Karena ada kekhawatiran Rasul Paulus jika Paulus tidak menyampaikan teguran tentang pertumbuhan iman, dan di dalamnya sekaligus ada nasihat bagi jemaat Korintus dan kita sebagai warga jemaat yang ada saat ini. Paling tidak saudara-saudaraku, ada 3 hal dalam bacaan kita ini menjadi suatu nasihat Paulus, teguran Paulus, supaya bagaimana kita sebagai warga jemaat untuk hidup sesuai dengan rancangan Tuhan. Yang pertama, saudara-saudaraku,
karena tidak suka itu bisa dipengaruhi orang lain, maka kita meremehkan, kita menjelekkan orang lain. Ya. Karena tidak suka, kita bisa saja meremehkan orang lain atau menjelekkan orang lain. Sebenarnya Paulus, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, mengalami perkataan yang tidak baik. Paulus mengalami suatu omongan-omongan, pembicaraan-pembicaraan yang tidak sehat. Bahkan Paulus dikatakan bodoh oleh beberapa warga jemaat karena dia dipengaruhi oleh orang-orang yang tidak menyukai Paulus, yang mempertanyakan akan kerasulan Paulus. Paulus mau menasihatkan supaya warga jemaat di Korintus dan kita sekalipun untuk tidak mudah terpengaruh dari orang-orang yang selalu berpikiran negatif. Orang-orang yang selalu ingin merusak akan kehidupan persekutuan hanya karena kepentingan dirinya sendiri atau kepentingan orang-orang tertentu. Atau karena dia tidak menyukai orang-orang tertentu dalam persekutuan sehingga dia berusaha mempengaruhi warga jemaat yang lain untuk tidak menyukai mereka yang setia bekerja di rumah Tuhan. Paulus merasakan itu. Paulus sudah sering mendengarkan ada orang-orang tertentu karena dipengaruhi oleh orang-orang yang selama ini berseberangan dengan Paulus karena tidak mendapatkan tempat dalam persekutuan, kemudian berusaha merusak persekutuan dengan mempengaruhi orang-orang atau jemaat di Korintus untuk memusuhi atau memperkatakan perkataan yang kurang baik terhadap Paulus pada masa itu. Kemudian saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, catatan yang kedua, Paulus ingin menekankan supaya warga jemaat di Korintus untuk belajar untuk melihat dengan positif. Paulus ingin menekankan supaya warga jemaat betul-betul melihat siapa yang sesungguhnya bekerja yang melayani Tuhan dengan baik di gerejanya. Bukan karena dia dipengaruhi oleh orang lain. Paulus hendak mengatakan, coba kamu memperhatikan apa yang selama ini dilakukannya. Maksudnya Paulus, dibandingkan orang-orang atau pelayan-pelayan atau pengajar-pengajar sesat yang datang, ingin mengambil kesempatan untuk merusak nama Paulus ketika Paulus tidak ada di Korintus. Ini kekhawatiran Paulus, Bapak Ibu Saudara-saudara. Paulus hendak menegur jemaat di sana supaya jangan mudah menilai Paulus. Atau bisa dikatakan Paulus mengingatkan kita sekalian agar tidak mudah menilai orang yang sudah bekerja dalam rumah Tuhan dengan sungguh-sungguh tanpa melihat realita yang sebenarnya. Paulus, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita tahu adalah orang yang selama ini mengambil bagian di dalam pemberitaan Injil. Paulus hendak membandingkan dia kurang apa lagi dalam setiap pelayanannya kepada Tuhan. Hanya karena orang-orang tertentu, mereka mudah dihasut, mereka mudah dipengaruhi kemudian ambil bagian untuk berseberangan dengan Paulus. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sesuai dengan tema kita mengorbankan diri. Kalau kita bicara tentang Paulus, siapa tidak kenal Paulus? Paulus adalah orang yang selama ini membenci, orang yang menganiaya pengikut-pengikut Kristus. Orang yang memiliki tingkat intelektual yang luar biasa dalam binaan Gamaliel. Tetapi pada saatnya, ia harus berhadapan dengan Kristus dan Kristus kemudian mengambilnya menjadi seorang pelayan-pelayan Tuhan di tengah-tengah perjalanan pemberitaan Injil. Paulus banyak mengalami penganiayaan, saudara-saudaraku.
Paulus banyak mengalami caci maki. Paulus banyak mengalami penderitaan oleh karena pemberitaan Injil. Begitu banyak pengorbanan yang dilakukannya untuk memuliakan nama Kristus. Karena itu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Paulus hendak menekankan bahwa perhatikanlah mereka yang setia melayani Tuhan, yang sudah mengorbankan dirinya. Baik pikiran, baik waktu, tenaga. Di tengah-tengah kehidupan berpelayanan di gereja Tuhan. Paulus hendak mau mengajarkan kita. Perhatikanlah orang-orang yang selalu setia dalam gerejanya. Itulah yang harus ditopang, itulah yang harus dikuatkan, diberikan semangat untuk tetap setia dalam pelayanan. Bukan sebaliknya. Justru kita merongrong orang yang setia dalam pelayanan, yang sudah mengorbankan dirinya, justru itulah yang harus betul-betul kita tunjang agar mereka tetap setia melayani Tuhan. Dibandingkan mereka yang hanya pandai berbicara, tetapi tidak berbuat apa-apa di dalam persekutuan bergereja. Banyak Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang yang pandai berbicara, orang yang pandai mempengaruhi orang lain, orang yang hanya merasa dirinya benar, tetapi tidak berbuat apa-apa dalam persekutuannya bergereja. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang menjadi pelajaran buat kita melalui nasihat Paulus ini? Yang pertama, saudara-saudaraku, belajarlah untuk selalu memandang dengan baik, menilai orang dari sisi positif ketika melihat orang yang sungguh-sungguh melayani Tuhan di gerejanya. Kita jangan cepat dipengaruhi oleh orang-orang yang mungkin saja belum berbuat apa-apa, tetapi hanya pandai berbicara, hanya pandai memberikan ide-ide, tetapi tidak sama sekali bekerja di tengah-tengah kehidupan bergereja. Yang kedua, saudara-saudaraku, ketika kita hadir di tengah-tengah kehidupan bersekutu, ketika kita berkorban untuk persekutuan ini, bangunlah pengorbanan itu di atas dasar kasih. Ingat saudara-saudaraku, kita diajarkan Kristus, bagaimana Yesus mau mengorbankan dirinya dengan penuh kasih. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Ia telah mengorbankan anaknya yang tunggal supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah Yesus yang mengajarkan bagaimana kita berkorban, dibangun di atas kasih. Banyak orang yang mau mengorbankan melayani Tuhan, tetapi hanya ingin dipuji. Itu yang harus dihindari. Dan itu yang menjadi poin kita selanjutnya, menjadi pelajaran kita, bahwa melayani Tuhan itu dengan tulus. Bukan hendak kita mendapatkan prestise pengakuan dari orang lain. Atau sebaliknya, kalau kita ingin melayani dengan baik-baik di kehidupan bergereja, jangan memanfaatkan pelayanan untuk mengambil keuntungan diri sendiri, untuk mengambil keuntungan bagi orang-orang tertentu. Tetapi ketika kita melayani Tuhan, maka bagaimana kita terbuka dengan tulus, tanpa pamrih, memberikan yang terbaik bagi gereja Tuhan. Sehingga nama Tuhan yang akan dimuliakan dalam setiap pelayanan persekutuan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Paulus memang khawatir karena jemaat Tuhan mudah dipengaruhi orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk keuntungannya sendiri. Paulus menegur jemaat di Korintus dan sekaligus menegur kita. Jika kita meremehkan orang-orang yang sudah berjuang, orang yang berkorban untuk melayani Tuhan, membuang waktu dan tenaga dan pikirannya
untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari saudara-saudaraku, kita mengorbankan diri kita untuk memuliakan nama Tuhan. Karena Tuhan Yesus sudah mengorbankan dirinya untuk kita. Dan kinilah saatnya kita memberi diri untuk memuliakan nama Tuhan. Berikan waktu, berikan tenaga, pikiran kita dengan tulus untuk Tuhan. Terpujilah nama Tuhan untuk selama-lamanya. Amin. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya baka, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita tundukkan kepala kita. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, biarlah Roh-Mu yang kudus berkuasa dalam hati pikiran kami sebagai jemaat-Mu, untuk tetap setia melayani Tuhan, untuk ambil bagian dalam persekutuan. Dan kuatkan iman kami agar kami tidak mudah tergoda, terbujuk oleh orang-orang yang ingin merusak tatanan persekutuan di rumah Tuhan. Kami mendoakan semua warga jemaat-Mu untuk tetap sehat. Mereka dipelihara kebutuhan hidup mereka di tengah-tengah kondisi saat ini. Khususnya warga jemaat di Manulwer Supratman. Kami mendoakan orang-orang tua kami di masa tua mereka, agar mereka tetap dikuatkan, mereka tetap disegarkan di tengah-tengah kehidupannya. Kami mendoakan bagi mereka yang berbeban berat, mungkin karena ekonomi mereka yang penuh keterbatasan. Tuhan, bukalah tingkap langit agar mereka tetap menikmati kemurahan Tuhan. Mungkin mereka yang mengalami sakit penyakit, biarlah Tuhan Engkau menjamah menyembuhkan mereka. Kuatkan imun jemaat-Mu, kuatkan iman mereka, agar mereka tetap setia hadir di tengah-tengah persekutuan dan melayani Tuhan. Hamba-Mu juga menyerahkan Bapa dalam sorga para diaken penatua, unit-unit misioner, BPPJ, karyawan dan koster, komisi-komisi, semua diberkati Tuhan. Berikan mereka kekuatan, kesehatan, kesungguhan hati untuk melayani-Mu di jemaat-Mu ini. Mereka yang setia, Tuhan berkati hidup mereka. Berkati Bapa dalam sorga, para pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, khususnya hamba-Mu bersama keluarga yang Tuhan hadirkan di tengah-tengah jemaat ini. Berikan kami kekuatan, semangat. Berikan kami sukacita dalam melayani-Mu Tuhan. Memberkati rekan-rekan sepelayanan baik Bapak Pendeta Sony dan keluarga, Bapak Pendeta Dapi dan keluarga, dan rencana proses peneguhan Vikaris Jonathan. Sebagai pelayan firman dan sakramen, biarlah semua diberkati oleh Tuhan. Berkati fungsionaris Majelis Sinode GPIB, Mupel GPIB, Lembaga Gereja Yayasan Kristen diberkati dalam tugas tanggung jawab mereka. Persiapan persidangan Sinode Tuhan, biarlah Engkau berkati semua berjalan lancar di bulan Oktober. Kami juga mohon Tuhan Engkau memberkati bangsa dan negara ini lewat kepemimpinan Presiden Jokowi dan jajarannya. Memberkati akan pemerintah di setiap daerah, khususnya Provinsi Nusa Tenggara Barat, terlebih Kota Mataram. Gubernur, Wali Kota, Bupati diberkati oleh Tuhan bersama dengan aparat keamanan. Tokoh agama, tokoh masyarakat, anak bangsa bergandengan tangan untuk menjaga keutuhan NKRI dan Pancasila. Tuhan kiranya juga yang memberkati Bapa di sorga,
Vaksin yang ada Tuhan berkuasa sehingga memberikan kekuatan imun bagi ciptaan Tuhan, anak bangsa khususnya anak Tuhan. Memberikan kekuatan bagi petugas medis dan Satgas Covid di dalam menangani COVID-19. Oh Tuhan Yesus, kami bermohon kiranya Engkau lenyapkan virus corona di muka bumi ini, khususnya di Indonesia, terlebih di kota Mataram. Sehingga damailah ciptaanmu ini oleh karena kasih dan kemurahan-Mu. Terima kasih Bapa dalam sorga. Inilah doa kami, harapan kami di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah Engkau membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Bapak, Ibu, Saudara, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Ingatlah firman Tuhan dari 1 Tawarik pasal 29 ayat 14 yang mengatakan, "Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. waktumu, beri padanya segenap kasih-Mu, karena Engkau kepunyaannya, dan Dia pun Tuhan-Mu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri untuk membawa persembahan kita di dalam doa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah Maha Murah yang telah menganugerahkan segala perkara di dalam Kristus kepada kami, Engkau yang selalu setia kepada kami dan mengajarkan kami untuk menolong sesama manusia. Jadikanlah persembahan ini berkat bagi orang lain, dan terimalah serta kuduskanlah sehingga berguna untuk pekerjaan, untuk memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus sumber hidup dan berkat kami berdoa. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri, dengarkanlah amanat pengutusan bagi kita sekalian. Pergilah dengan damai sejahtera Kristus, kembalilah di tengah-tengah kehidupanmu keseharian. Jadilah saksi bagi Kristus dimanapun kita berada. Kamu yang dipilih, kamu yang diutus, ingat pada janji dan panggilanmu. Siap sedia kau pergi jadi pelayan umat Tuhan, setiap saat siap sedia. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan Yesus, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai kita semua mulai saat ini sampai selama-lamanya.